Meski harta bendanya sudah tersapu dan terbawa banjir bandang, namun ini tidak mengukuhkan semangat dari warga di gereja HKBP, tepatnya di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, untuk ikut meramaikan pemirsa Hari Raya Natal berikut. Ya, semangat mereka ini tidak ikut hanyut ya, meskipun rumah, barang-barang mereka pasca banjir dan juga longsor ini hanyut begitu. Dan di tengah sisa lumpur dan kayu yang dibersihkan aparat saat ini, korban banjir bandang ini tetap bersuka cita mengikuti ibadah Natal di gereja. Personil TNI Polri membersihkan sejumlah gereja yang masih tertimbun material sisa banjir seperti lumpur dan gelondongan kayu agar bisa digunakan untuk merayakan Natal. Para korban banjir tetap khidmat mengikuti ibadah Natal di gereja HKBP, tepatnya di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Sejumlah pernak-pernik Natal pun sudah tersedia di gereja tersebut. Para jemaat mulai dari anak-anak dan juga lansia tetap gembira menyambut Natal tahun ini, meski harta benda habis tersapu bencana banjir bandang. Bukan jalan dan pasti kita. Ya, lalu bagaimana persiapan Natal di daerah terdampak banjir? Kita tanyakan kepada Pendeta Pinses Situmorang di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat sore, Pendeta Pinses. Selamat sore, Bu. Baik, Selamat sore. bagaimana kondisi gereja pasca banjir bandang? Ini persiapan menjelang tanggal 25, seperti apa mungkin kegiatan pembersihan dan juga ibadahnya sendiri saat ini berjalan seperti apa di tengah bencana ini, Pak Pendeta? Ya, terima kasih. Kalau untuk persiapan Natal, memang kami tidak bisa lakukan seperti biasa secara maksimal. Yang bisa kami lakukan adalah bagaimana Natal itu bisa terlaksana walau tanpa ada musik, ada mic, ada semua yang biasa kami gunakan di gereja ini. Bahkan di depan gereja kami pun masih penuh dengan lumpur, pasir, air, masih tergenang, belum bisa kami bersihkan karena memang selokan-selokan pembuangan depan gereja ini masih tertutup semuanya. Nah, kalau mengenai di dalam gereja, kami sudah upayakan kebersihan dibantu dengan TNI ataupun BRIMOB Polri dan juga kerjasama dengan para jemaat. Dan kami juga hari inilah sebagai pertama kami memulai ibadah kembali ke gereja ini setelah banjir bandang. Dan kami juga akan merencanakan perayaan Natal nanti di tanggal 24 malam dan sampai tanggal 25 pagi. Kami akan merayakan Natal dan persiapan juga semua ala kadarnya saja. Tidak bisa lagi kami perbuat sebagaimana seperti biasa karena kami juga para jemaat di sini masih rata-rata mengungsi. Ya, 80% jemaat dari gereja ini terkena dampak dan semua kami berpencar di berbagai posko untuk menyelamatkan diri masing-masing. Baik, artinya Natal di tahun 2025 ini tampak berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya begitu ya Bu Pendeta. Tapi bagaimana kemudian dengan hari Raya Natal nanti di tanggal 25? Apakah ada sejumlah aktivitas yang akan dilakukan bersama dengan umat di gereja atau seperti apa Bu Pendeta? Ya, kalau untuk tanggal 25 sama seperti kalau ritual Natalnya, ibadahnya tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang dikurangi. Nah, namun yang biasanya kami kalau tanggal 25 itu ada namanya pemberkatan atau penyerahan anak ya atau baptisan anak, tapi kalau untuk kali ini kami tidak buat karena semuanya dalam keadaan terbatas ya. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain hanya acara ibadah Natal saja. Baik, Bu Pendeta, untuk menunjang kegiatan ibadah menjelang Natal ini semakin khidmat, mungkin apa saja yang saat ini dibutuhkan oleh para jemaat, terutama untuk gereja Bu Pendeta saat ini? Itu sound system, musik yang biasa kita pakai musik lengkap, sound, belum lagi infocus, terus
kita juga biasanya kalau acara Natal ada snacknya ya, ada makan bersama gitu. Misalnya tanggal 25 itu kita ada makan bersama, makan perjamuan kasih namanya. Tapi kalau untuk ini nggak ada. Jadi kalau ada orang-orang baik yang bisa mendonasi kita, apalagi untuk kelengkapan gereja ini, ya memang sangat kita butuhkan Bu. Karena selain di dalam gereja, di luar gereja kita pagar semua udah pada hancur semua karena bencana ini. Jadi sangat was-was kita apabila perayaan Natal itu terlaksana atau pada saat berjalan, anak-anak keluar padahal di depan sini sudah dekat dengan jalan lintas Golga Sidempuan. Jadi kita cemas gitu kalau anak-anak pada ini keluar masuk ya kendaraan lalu lalang. Jadi pagar gereja juga harus dibenahi secepat mungkin untuk kedepannya. Jadi itu saja yang bisa kami paparkan untuk saat ini. Baik Bu Pendeta, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Semoga meskipun dengan keterbatasan begitu ya, semangat Natal akan selalu ada bersama dengan umat-umat di Gereja HKBP di tempat Ibu saat ini. Terima kasih Ibu Pendeta, sehat selalu.